Yang pertama adalah menetapkan impian dan target. Jadi tidak hanya impian-impian saja, tapi nggak ada target kerjanya, itu sama aja juga dengan ngimpi gitu ya. Hanya bermimpi ingin suatu hari punya ini, jadi Imperial Master, ya itu hanya mimpi. Tapi kalau tidak punya target, ya itu hanya mimpi belaka. Makanya kalau kita sudah tetapkan impian yang tadi jangka pendek atau jangka panjang, tentukan target kerja saya apa, sebulan apa, seminggu apa, setiap hari apa. Ya, kayak contohnya misalkan kalau saya, waktu saya mau menjadi seorang sales master, saya harus bikin target setiap hari saya ngomong dengan 20 orang. Itu target saya. Kalau belum ngomong 20 orang, ya saya nggak akan tidur. Saya nggak akan tidur dengan nyenyak kalau belum ngomong atomik ke 20 orang. Itu target pribadi saya. Setelah bikin target, impian, ya udah pasti Anda harus bertekad dan berkomitmen ya. Jangan cuman tentukan target tapi nggak ada komitmennya. Komitmen itu artinya apa? Mengerjakan terus-menerus sampai jadi. Itu namanya komitmen. Contoh, kalau Anda sekolah, komitmen Anda apa? Terus-menerus masuk sekolah sampai lulus, betul kan? Kalau Anda belum lulus, ya Anda tetap masuk kan? Nggak ada istilahnya, oh saya belum lulus-lulus nih. Udah, saya nggak mau masuk lagi. Itu bukan komitmen. Komitmen itu adalah terus mengerjakan hal-hal yang sama sampai itu terjadi. Itu namanya komitmen. Kalau Anda komitmen pernikahan, Anda nggak mungkin dong, saya cuman coba aja deh, kalau pernikahan saya nggak berjalan ya 3 bulan saya cerai. Nggak mungkin dong. Komitmen ya Anda terus-menerus sampai Anda jadi apa? Ya jadi mungkin bangun keluarga yang sampai punya anak sampai sukses gitu ya. Jadi Anda terus lakukan hal yang sama, itu namanya komitmen. Tekad juga sama ya. Jadi kalau ada istilahnya no pain no gain, tidak ada orang yang menghasilkan sesuatu tanpa bayar harga. Itu kan no pain no gain. Itu sama dengan bisnis Atomi. Orang-orang yang tidak bayar harga, artinya tidak bertekad dan berkomitmen, udah pasti nggak akan menghasilkan apa-apa ya. Yang ketiga, bikin daftar nama. Banyak orang males bikin di sini Bapak Ibu. Ya, orang gagal itu di Atomi kebanyakan berhentinya di langkah ketiga. Bikin impian, banyak ya. Mimpinya besar ya, targetnya juga mungkin sudah dibikin. Komitmen juga oke. Tapi setelah itu dia mandek di sini. Dia bilang, saya nggak kenal siapa-siapa. Teman saya semua sudah bilang enggak, keluarga sudah bilang enggak. Ternyata dia tidak punya daftar nama. Padahal kan Mister Park sudah apa? Bikin daftar nama minimal, kalau kita orang manusia normal, minimal kita bisa punya daftar nama 250. Itu orang normal, Bapak Ibu. Orang Cooper yang kurang pergaulan itu minimal 250. Biasa orang-orang yang suka gaul itu bisa ribuan. Ya, siapa ya? Saya pernah tanya di grup saya lupa yang di Inggris atau yang di Indonesia. Ternyata dia punya konteks dia 2.700. Dia berasanya kayaknya nggak kenal siapa-siapa. Lalu saya bilang, buka handphone kamu, masuk ke phone book, scroll ke paling bawah, ada berapa konteks. Nah, saya coba yang pakai iPhone ya, saya nggak tahu kalau Android. iPhone, kamu masuk ke phone book, lalu scroll ke paling bawah. Coba kasih tahu saya, berapa konteks yang kamu punya? Nah, berasanya kayaknya nggak punya siapa-siapa kan. Aduh, saya nggak punya teman. Teman saya semua keluarga udah bilang enggak. Nah, coba orang-orang yang menjawab lebih dari 50 orang, harusnya Anda sudah sibuk dengan mengabarkan Atomi ke konteks phone book Anda. Rata-rata masih di bawah 1.000. Nah, perhatikan ya, daftar nama itu adalah gerbang kita dapat mutiara. Oke, bagi orang yang tidak bikin daftar nama tapi mau dapat mutiara, itu mustahil. Mister Park bilang apa? Buka terus kerangnya seperti kita menyelam ke dalam perairan, kan kita ambilin kerang, kita bawa ke kapal, lalu kita buka. Nah, itu bukanya dengan daftar nama. Kalau kita tidak punya daftar nama, ya kita buka kerangnya hanya sedikit, peluang dapat mutiaranya juga sedikit. Ya, jadi dari sekarang cantumkan semua nama dari A sampai Z tanpa berprasangka bahwa orang ini mau join atau mau beli produk atau enggak. Ya, jangan ada prasangka. Tulis aja dari A sampai Z, lalu Anda buka mulut, kabarkan Atomi ke mereka. Ya. Lalu yang keempat, nah mengabarkannya nggak cuman jelasin Atomi, tapi jangan berhenti sampai Anda mengundang mereka masuk ke dalam sistem Atomi. Ya. Kalau Anda yang baru, yang belum bisa jelaskan bisnis atau produk,
undang mereka masuk ke dalam Zoom bisnis dan juga produk. Ya, di grup saya kan setiap hari pasti ada Zoom. Setiap hari pasti ada topik yang berbeda. Nah, Anda undang mereka ke sana. Ya, kalau Anda belum bisa menjelaskan, jangan coba-coba jelaskan. Kalau Anda sudah jelaskan ternyata salah, nanti orang ini waktu diundang, kan dia bilang, kamu sudah undang saya, udah jelasin saya. Ngapain saya ikut Zoom lagi? Ternyata salah penjelasannya, dia tidak tertarik. Makanya kalau Anda belum yakin, belum pede, jangan coba-coba menjelaskan, tapi undang saja mereka masuk ke dalam pertemuan-pertemuan atau meeting, terutama one day seminar. Kalau Anda di Jakarta, apalagi lokasi dekat TB Simatupang, Anda wajib undang orang ke sana. Karena yang hadir di sana itu orang-orang yang sudah sukses di atas panggung, ya. Tapi perhatikan, banyak sekali oknum yang menarik member ke dalam jaringan mereka. Contohnya pada saat pendaftaran, mereka minta data KTP. Nah, kalau sampai ada yang meminta data KTP, Anda rekam mukanya dia, Anda lapor ke saya atau lapor ke Atom Indonesia untuk ditindak tegas. Ya, karena dilarang meminta data KTP pada saat One Day Seminar atau Success Academy. Ya, apalagi ini dilakukan oleh volunteer yang pakai vest biru Atomi Indonesia, ya. Karena mereka tidak boleh meminta data-data Anda wajib datang sana, cuma lihat nama, lalu Anda silakan masuk. Ya, tidak boleh didaftarkan ke jaringan mereka. Jadi Anda waktu undang mereka ke sana, ingatkan mereka, mereka dilarang memberikan data-data dari KTP Anda. Ya, mereka hanya boleh masuk, apalagi yang belum join. Kan banyak dari kita mengundang orang, ternyata ini belum join, dia mau masuk ke jaringan Anda kan. Nah, Anda undang mereka ke sana, kalau mereka diminta data KTP-nya langsung didaftarin oleh mereka. Nah, itu adalah pelanggaran kode etik. Itu yang sering terjadi. Ya, banyak partner saya melaporkan hal ini dan ini kita harus sama-sama bekerja sama. Kalau ada tim yang melakukan ini, itu adalah pelanggaran kode etik, leadernya bisa tindak tegas bahkan dimatikan ID-nya ya. Jadi Anda wajib undang member atau calon member Anda ke dalam pertemuan-pertemuan meeting. Lalu yang kelima, nah kalau Anda sudah bisa jelaskan bisnis, Anda jelaskan. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu sampai bikin kayak coret-coret ya bulat-bulat bulat-bulat ini nanti dikasih tahu sampai Imperial Master, nggak perlu Bapak Ibu. Mereka nggak perlu tahu sampai detail, mereka cukup tahu apa itu Atomi dalam 3 menit. Cukup 3 menit ya. Atomi adalah perusahaan dari Korea Selatan yang menjual produk berkualitas tinggi, dijual murah. Produk itu hanya produk kebutuhan harian di mana Anda masih tetap pakai sampai kita meninggal. Cuma bedanya kita bisa dapat penghasilan pasif 3 turunan, yaitu sebesar 1 miliar sebulan. Tertarik nggak? Ya, cukup seperti itu. Ya, Anda nggak, ya Anda perlu kasih tahu ya kalau nanti sudah bisa pairing 300.000, Anda bisa dapat penghasilan. Nah, kalau Anda mau tahu selebihnya, yuk ikut saya. Bawa dia, undang dia masuk ke dalam pertemuan atau seminar ya. Lalu tindak lanjut. Banyak orang males follow up. Sudah dijelasin, lalu nggak ditanya lagi, gimana? Sudah pakai produk, cocok nggak? Pakainya betul nggak? Ya, atau sudah pairing belum gitu ya, udah 3 bulan nih, katanya mau 3 bulan. Nah, Anda harus follow up. Kalau Anda nggak follow up, orang ini berasa kayaknya Anda nggak peduli dengan dia, Anda cuma mau PV-nya dia, tapi nggak di follow up sampai dia jadi orang sukses ya. Kalau Inggrisnya adalah follow up, follow through. Follow up itu sampai dia paham. Follow through sampai dia sukses. Ya, jadi kalau Anda tindak lanjut harus sampai dia jadi orang sukses. Kalau dia mau sukses. Kalau dia nggak mau jadi orang sukses ya Anda nggak perlu tindak lanjut sampai dia mau sukses. Dia cuma mau pakai produk ya. Tindak lanjut sampai dia puas dengan produk itu cukup. Tapi kalau dia bilang dia mau sukses, nah Anda harus tindak lanjut, harus dianya sendiri yang mau sukses. Artinya dia yang mengulurkan tangannya ke Anda bantu dia naik ke atas ya. Lalu yang ketujuh, konsultasi. Semua orang pasti punya masalah. Tidak ada orang sukses di Atomi tanpa masalah. Jadi waktu Anda mulai menaiki tangga perjalanan Anda sukses di Atomi, itu banyak masalah Bapak Ibu. Masalah ini jangan dipendam, jangan dipikirin, ya, jangan disimpan, lalu nggak dikeluarkan ke siapa-siapa, Anda akhirnya stres sendiri, akhirnya Anda nyerah. Anda harus konsultasi ke orang yang sudah jalankan Atomi sampai sukses. Jangan konsultasi ke orang yang gagal di Atomi. Ya, Anda pasti ikut gagal. Jadi konsultasi ini Anda harus pilih-pilih. Saya mau ngomong
Masalah saya ke siapa ya? Orang ini bisa memberikan solusi atau tambah bikin ruwet. Kalau orang-orang yang bikin tambah ruwet, jangan konsultasi ke mereka. Ya, Anda tanya ke diri Anda. Orang yang saya konsultasikan ini, mau nggak hidup saya seperti dia? Tanya aja. Kalau Anda mau, silakan konsultasi. Tapi kalau Anda lihat hidup dia aja juga susah, ya, di Atomi juga kembang kempis, bisnisnya juga nggak jalan, ngapain Anda konsultasi ke orang seperti ini? Ya, Anda cari sponsor kalau di grup Anda, yes, Anda cari saya. Tapi kalau nggak ada, ya Anda cari Mister Pak. Cara konsultasi ke Mister Pak gimana? Nontonin video dia. Itu cara konsultasi dengan Mister Pak. Anda nggak mungkin bisa kontak Mister Pak. Ya, Anda nontonin semua videonya Mister Park, pasti Anda dapat jawaban. Pasti. Karena Mister Park udah tahu semua masalah yang akan terjadi di jalan kesuksesan kita di Atau. Dia sudah tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Konsultasi dengan siapa yang paling baik, Mister Park kan gitu. Ya. Lalu yang kedelapan, duplikasi. Anda mengerjakan 1 sampai 7, bagus. Tapi kalau Anda kerjakan sendirian, itu nggak bagus. Anda mesti harus bisa duplikasi apa yang Anda kerjakan supaya Anda melahirkan Anda baru. Ya, Anda nggak mau cuma sendiri yang paling hebat di Atomi, Bapak Ibu. Anda harus duplikasi diri Anda jadi orang yang ada yang kedua, ketiga, keempat, sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Kalau Anda nggak bisa menduplikasi diri Anda, ya Anda selamanya akan stuck di level yang sama. Jadi orang-orang yang tidak naik peringkat, tidak ada perkembangan karena dia tidak bisa duplikasi. Nah, duplikasi ini perlu skill leadership. Kalau Anda mau jadi orang yang bisa menduplikasi, Anda harus tahu cara leadership, memimpin orang, ya, atau berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang. Karena Atomnya adalah bisnis manusia. Jadi kalau memang Anda terlahir dari orang yang kurang menyenangkan, ya, ada orang yang bangga kan, saya orangnya seperti ini. Kamu suka ya silakan, nggak suka ya pergi aja. Ya orang-orang seperti ini nggak akan sukses. Ya, dia bangga dengan pribadi dia yang nggak disukain orang. Ya, saya kadang bingung. Orang-orang yang berasa, ya memang saya orangnya seperti ini, mau diapain lagi? Ya, sering nggak? Siapa yang pernah dengar? Pernah ketemu orang seperti ini? Saya sering. Karena saya di bisnis Atomi udah 7 tahun. Saya bilang, ya sudah kalau kamu bangga dengan pribadi kamu, ya teruskan saja. Dan orang ini nggak akan sukses. Orang yang nggak mau berubah, karena orang yang bisa berubah, itu karena diri sendiri. Nggak ada orang yang bisa merubah orang lain. Ya, Anda jangan berharap, bahkan anak Anda aja nggak bisa Anda rubah. Kan? Kenapa mau merubah bisnis partner Anda? Kenapa mau merubah member Anda? Anak sendiri aja nggak bisa dirubah, tapi mau merubah orang lain. Rubahlah diri sendiri. Ya, jadi kita waktu ketemu orang ini, kita ingatkan mereka. Kalau Anda dengan punya apa tuh namanya bebal ya, orang bebal tahu kan, orang yang nggak mau berubah, dia bangga dengan status quo-nya dia. Nah, kamu nggak akan sukses tuh. Kok tahu? Tuh, saya udah ketemu orang banyak yang seperti itu nggak sukses. Justru orang-orang sukses di Atomi kalau Anda perhatikan ya, yang murni ya, kalau Anda lihat Imperial Master, Crown Master dari Korea ya, itu orang-orangnya rendah hati semua. Betul nggak? Atau saya doang yang cuman ke seminar lihat orang-orang yang sukses tuh rendah hati. Dia mau melayani ya, dia mau ya seksi repot yang biasanya orang Indonesia cuman topang tangan gini ngeliatin suruh-suruh. Ya, orang-orang yang di atas itu, yang sukses di Korea-Korea itu orang yang mau melayani sampai ke bawah loh. Kenapa? Karena dia orang-orang yang mau menduplikasi apa yang dia kerjakan. Jadi itu diduplikasi hal-hal yang baik. Kalau Anda sombong, itu yang diduplikasi. Kalau Anda cuek dengan jaringan Anda, itu yang diduplikasi. Kalau Anda main sikut kiri, sikut kanan, itu yang diduplikasi. Jadi, tanyakan ke diri Anda di awal, hal apa yang positif yang mau saya duplikasi ke tim saya. Paling gampang gini, Bapak. Hadir Zoom. Banyak dari kita males. Ya, saya jujur. Ya, saya jujur. Saya juga males, Bapak Ibu ikut Zoom. Mendingan saya nonton Netflix. Ngapain saya mesti duduk 2 jam ngomong ngoceh di depan kamera? Nggak ada orangnya. Saya cuma liatin kamera doang. Saya mendingan duduk atau jalan-jalan. Ya, tapi saya tanya ke diri saya,
Sebelum saya punya member, saya tanya ke diri saya, kalau saya males ke Zoom, nanti member saya juga males Zoom dong. Nah, apakah hal ini saya mau duplikasi? Nggak mau, Bapak Ibu. Saya mau punya member-member yang rajin Zoom. Apalagi seminar. Saya tanya ke diri saya, kalau saya nggak hadir seminar, member saya juga nggak ada yang hadir seminar. Saya juga males hadir seminar. Dulu saya tinggalnya 2 jam satu arah ya. Jadi kalau mau ke seminar, saya mesti pulang dulu 2 jam. Drop istri saya, karena istri saya nggak mau ikut seminar. Dia udah kecapean kerja. Balik lagi 1 jam. Pulang lagi 1 jam. Jadi satu hari itu saya nyetir 6 jam. Saya juga males Bapak Ibu. Tapi saya tanya ke diri saya mau nggak duplikasi member saya nggak ke seminar? Nggak mau kan? Saya dulu yang hadir seminar. Hadir one day seminar, hadir SA, hadir semua pertemuan ke center, ya, pusat pelatihan. Itu saya lakukan. Karena saya mau menduplikasi hal-hal yang positif. Berserang. Siapa yang demen ditolakin orang? Kalau ditolakin orang malah seneng. Terima kasih saya ditolak 10 hari ini. Nggak ada Bapak Ibu. Ngapain saya merendahkan diri ditolakin orang? Saya juga bukan orang miskin, ya. Ngapain saya harus merendahkan diri? Tapi hal ini saya mau duplikasi ke jaringan saya. Saya lakukan dulu. Jadi hal-hal yang Anda nggak suka, kalau Anda nggak mau duplikasi, jangan lakukan. Tapi kalau hal-hal yang Anda nggak suka, tapi Anda mau duplikasi, Anda wajib lakukan. Jangan suruh orang. Anda dulu yang lakukan. Home party. Siapa yang suka home party? Saya nggak suka. Udah buang waktu, buang tenaga, buang uang, ya dong mesti dikasih cemilan, kasih air, masa orang datang nggak dikasih cemilan, kerongkongan kering, kan nggak mungkin. Itu uang Bapak Ibu. Belum waktunya mesti bersihin, habis dia selesai. Saya juga males. Tapi hal ini wajib saya lakukan untuk duplikasi ke jaringan saya. Saya lakukan. Ya, jadi Anda tanya ke diri Anda. Kalau saya males begini, member saya juga males loh. Itu yang Anda duplikasikan. Ya, jadi sebelum Anda melakukan hal-hal apapun atau nggak mau melakukan hal apapun, Anda tanya ke diri Anda, hal ini mau saya duplikasi atau tidak? Karena Anda percaya atau nggak percaya, sadar atau tidak sadar, hal tersebut akan diduplikasi oleh jaringan Anda. Sudah pasti. Anda nggak usah tanya kalau diduplikasi, Pak Mike. Udah pasti diduplikasi. Karena mereka masuk Atomic karena Anda, mereka lihat Anda, mereka akan mengcopy apapun yang Anda lakukan. Anda tipu orang sana-sini, itu yang akan dikerjakan oleh jaringan Anda. Anda bantu member Anda sampai sukses, itu yang akan diduplikasi oleh jaringan Anda. Ya, Anda rebut member Anda dari jaringan orang sana-sini, itu yang juga akan terjadi oleh jaringan Anda, member Anda direbutin oleh orang lain. Ya, jadi jangan mengambil yang positif, yang negatif, duplikasikanlah hal-hal yang positif. Oke, paham sampai sini semua ya? Jadi Anda wajib lakukan 8 langkah sukses yang Mr. Park sudah bikin. Ini bukan saya yang bikin. Ya, ini slide dari Atomi, saya cuma terjemahkan dan saya tonton videonya Mr. Park Hang-il tentang 8 langkah sukses. Itu yang dia sampaikan kepada semua Atomian yang mau jadi orang sukses, harus ada langkah-langkahnya. Mau bikin kue, ada langkahnya. Mau bikin pempek Palembang, ada langkahnya. Anda nggak bisa langsung cemplungin adonan ke dalam minyak jadi pempek. Anda harus kasih ikannya, kasih garamnya, ya kasih dan lain sebagainya, baru bisa jadi pempek Palembang. Jadi sukses pun ada langkahnya. Anda nggak bisa langsung, saya mau langsung konsultasi. Lakukan dulu langkah 1. Saya mau langsung ngundang orang. Lakukan dulu langkah 1. Ya, semua dimulai dari langkah 1, 2, 3, sampai 8. Ya, jangan ambil jalan pintas. 구독, 좋아요 눌러주세요.